Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Mungkin di benak kalian ada yang bertanya-tanya, apa itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Kenapa kita harus belajar materi ini? Jadi, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah materi yang sangat penting dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari materi-materi selanjutnya, seperti persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, sistem persamaan linear tiga variabel, program linear, dan lain-lain. Dan juga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, materi ini bisa menjadi alat yang berguna untuk membandingkan tingkat upah dalam suatu perusahaan. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dari mempelajari materi ini. Sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Perhatikan kalimat berikut ini. Yang pertama, Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Yang kedua, X ditambah 4 sama dengan 10. Dapatkah kita menentukan nilai kebenaran dari kedua kalimat tersebut? Jawabannya tentu tidak, karena kedua kalimat tersebut mengandung unsur yang belum diketahui nilainya. Pada kalimat pertama, Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Terdapat unsur S, di mana kita belum tahu nilai kebenarannya, apakah benar atau salah. Kemudian, yang kedua, X ditambah 4 sama dengan 10. Nah, di situ terdapat unsur X, di mana X itu kita belum tahu nilai kebenarannya. Nah, unsur-unsur tersebut biasa disebut dengan variabel. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Nah, variabel ini biasa disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi, untuk pengertian kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Agar lebih memahami kalimat terbuka, perhatikan ilustrasi berikut ini. Adit membawa permen di saku celananya. Kemudian, Adit bertanya kepada teman-temannya, "Berapakah permen yang ada di saku celanaku?" Kemudian teman-temannya pun menjawab, ada yang menjawab 5 permen, 8 permen, 11 permen. Nah, perbedaan jawaban itu terjadi karena mereka tidak tahu pasti berapa banyak permen yang ada di saku celana Adit. Jika suatu kalimat tidak dapat dinyatakan benar atau salah, maka kalimat tersebut dinamakan dengan kalimat terbuka. Kemudian kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Bisa bernilai benar atau salah. Ini ada kalimat, Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi. Ini merupakan contoh kalimat tertutup, di mana kalimat tertutup ini bernilai benar. Karena memang faktanya bahwa Provinsi Gorontalo itu terletak di Pulau Sulawesi. Kemudian yang kedua, pemain sepak bola dalam satu tim adalah 12 orang. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Karena pemain sepak bola jumlahnya adalah 11 orang, bukan 12 orang. Kemudian yang ketiga, 21 ditambah 15 lebih dari 35. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. 21 ditambah 15 adalah 36. Nah, 36 ini lebih besar dari 35. Kemudian, yang keempat, 5 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, ini merupakan contoh kalimat tertutup bernilai salah, karena 5 ditambah 4 itu 9, bukan 10. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, persamaan linear satu variabel, atau biasa disingkat dengan PLSV. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah
Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. A merupakan koefisien di mana A tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta. Kemudian pertidaksamaan linier satu variabel, atau biasa disingkat dengan PTLSV, adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Bentuk umumnya adalah untuk setiap A, B, dan C bilangan real, bentuk umumnya AX ditambah B tidak sama dengan C. A itu merupakan koefisien di mana A tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B dan C adalah konstanta. Nah, untuk tanda ketaksamaan sendiri terdiri dari 4, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Di sini, kita akan menggolongkan manakah yang termasuk persamaan linier satu variabel dan mana yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, X ditambah 3 sama dengan 5. Di sini, tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah X, dengan pangkat tertingginya adalah 1. Maka kalimat ini digolongkan sebagai persamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua, X kuadrat dikurang 6 sama dengan 10. Nah, di sini tandanya adalah sama dengan. Kemudian variabelnya adalah X. Akan tetapi di sini pangkat tertingginya adalah 2. Jadi ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan juga bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang ketiga, X dikurang 1 kurang dari 10. Tanda yang digunakan di sini adalah tanda ketaksamaan, yaitu tanda kurang dari. Kemudian di sini variabelnya adalah X, di mana pangkat tertingginya di sini adalah 1. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang keempat, X kuadrat ditambah X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini tandanya adalah tanda ketaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan. Nah, kemudian variabelnya adalah X, di mana pangkat tertinggi dari variabel ini adalah 2. Jadi, ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan juga bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga pada operasi pemfaktoran. Yang kedua, gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Yang ketiga, jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat, jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0. Begitupun sebaliknya. Kita masuk ke contoh soal persamaan linier satu variabel. Tujuan menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini adalah mencari nilai variabelnya. Nah, untuk soal nomor 1, kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Dengan kata lain, kita harus membuat X ini sendirian di salah satu ruas. Nah, hal ini berarti koefisien atau bilangan di depan X-nya haruslah 1 dan tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. 3X dikurang 4 sama dengan 2. Nah, konstanta di sebelah kiri adalah negatif 4. Agar konstanta itu tidak ada, maka kita tambahkan dengan 4. Karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 4, agar tidak mengubah persamaan. Sehingga bentuknya seperti ini. 3X dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 4. Hasilnya 3X sama dengan 6. Tujuan kita adalah membuat X sama dengan. Sehingga koefisien dari X-nya harus 1. Maka agar 3-nya menjadi 1, maka 3 harus dibagi dengan 3.
Ketika ruas kiri dibagi dengan 3, maka ruas kanan pun dibagi dengan 3. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 3x dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3. Sehingga diperoleh x sama dengan 2. Contoh soal yang kedua, x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 6. Penyelesaiannya, yang pertama, kita hilangkan angka 3 di ruas kiri terlebih dahulu. Karena di sini tambah, maka kita kurangkan dengan 3. Jika ruas kiri kita kurangkan dengan 3, maka ruas kanan juga harus kita kurangkan dengan 3. Maka dapat dituliskan x ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 6 dikurang 3. Menjadi x sama dengan 2x ditambah 3. Langkah selanjutnya, kita akan menjadikan x ini di satu ruas saja. Nah, tetapi di ruas kanan masih ada 2x. Maka untuk menghilangkan 2x ini, kita kurangkan dengan 2x. Jika ruas kanan kita kurangkan dengan 2x, maka ruas kiri juga harus kita kurangkan dengan 2x. Sehingga dapat ditulis x dikurang 2x sama dengan 2x dikurang 2x ditambah 3. Hasilnya negatif x sama dengan 3. Nah, karena di ruas kiri ini negatif x, agar menjadi x, maka kita bagi dengan negatif 1. Karena di ruas kiri dibagi dengan negatif 1, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan negatif 1. Maka hasilnya x sama dengan negatif 3. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga pada operasi bertanda kurung. Yang kedua, gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Yang ketiga, menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, tetapi tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang keempat, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Dan yang kelima, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tapi tanda ketidaksamaannya berubah, di mana lebih dari berubah menjadi kurang dari, dan sebaliknya. Kurang dari sama dengan berubah menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Soal yang pertama, 3x ditambah 6 lebih dari 0. Jadi langkah yang pertama adalah kita akan menghilangkan angka 6 di ruas sebelah kiri. Caranya yaitu dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 6. Jadi 3x ditambah 6 dikurang 6 lebih dari 0 dikurang 6, hasilnya adalah 3x lebih dari negatif 6. Karena di ruas kiri ini 3x, agar menjadi x maka kita harus bagi dengan 3. Karena di ruas kiri dibagi dengan 3, maka di ruas kanan juga harus dibagi dengan 3. Jadi 3x dibagi 3 lebih dari negatif 6 dibagi 3. Hasilnya adalah x lebih dari negatif 2. Contoh soal yang kedua, negatif 4x ditambah 3 lebih dari sama dengan 19. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita harus menghilangkan angka 3 di ruas sebelah kiri. Dengan cara, kedua ruas itu harus dikurang dengan 3. Nah, jadi negatif 4x ditambah 3 dikurang 3 lebih dari sama dengan 19 dikurang 3. Menjadi negatif 4x lebih dari sama dengan 16. Karena di ruas kiri ini negatif 4x, agar menjadi x maka kita bagi dengan negatif 4. Karena di ruas kiri dibagi dengan negatif 4, maka di ruas kanan juga harus dibagi dengan negatif 4. Nah, tadi disebutkan bahwa syarat untuk kedua ruas apabila dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda kesamaan harus berubah tanda. Jadi di sini awalnya tandanya lebih dari sama dengan, maka berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi negatif 4x dibagi negatif 4 kurang dari 16 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah x kurang dari sama dengan negatif 4.
Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan seksi diskusi. Berikut ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, kemudian kita akan diskusikan sama-sama melalui Zoom meeting. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.